Halo semua, perkenalkan nama saya Cindy Kelar Jombing. Saya dari kelas Santo Franciscus. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang pengertian dan struktur tahun atau kalender liturgi. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tahun liturgi. Tahun liturgi merupakan perayaan karya penyelamatan kita dalam Kristus dalam kurun waktu 1 tahun. Tahun liturgi tersusun dalam beberapa bagian. Yang pertama masa Advent, yang kedua masa Natal, yang ketiga masa biasa, yang keempat masa Prapaskah, dan yang terakhir masa Paskah. Yang pertama yang saya akan bahas adalah masa Advent. Tahun liturgi kita selalu diawali dengan masa Advent. Masa Advent adalah masa persiapan untuk menyambut masa Natal. Kata Advent berasal dari kata Adventus atau bahasa Latin yang berarti kedatangan. Sesuai dengan arti ini, masa Advent memiliki dua kekhasan, yaitu persiapan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua di bumi ini. Persiapan diri untuk merayakan kedatangan Yesus yang pertama di bumi ini dengan lahir di kota Bethlehem. Masa Advent memiliki durasi selama 4 pekan atau minggu. Masa Advent berakhir dalam perayaan malam Natal. Kedua, masa Natal. Masa Natal adalah masa untuk merayakan kelahiran Yesus ke muka bumi. Kata Natal berasal dari ungkapan bahasa Latin Dies Natalis yang berarti hari kelahiran. Masa Natal diawali dengan perayaan Natal 24 malam dan berakhir dengan perayaan Ekaristi, Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Di masa Natal ini gereja mengungkapkan imannya akan kelahiran Yesus yang dipandang sebagai saat terpenuhinya janji keselamatan Allah kepada umat manusia. Masa Natal, masa ini ditandai dengan suasana sukacita. Yang ketiga, masa biasa. Masa biasa adalah masa yang terdiri dari hari Minggu di luar masa Advent, masa Natal, masa Prapaskah, dan masa Paskah. Masa biasa ini berdurasi 34 minggu atau pekan. Masa biasa dimulai pada hari Senin sesudah hari raya penampakan Tuhan atau akhir dari masa Natal sehingga hari Selasa sebelum hari Rabu Abu. Sesudah itu masa biasa berlanjut pada hari Senin, sesudah hari raya Pentakosta hingga sore, hari menjelang perayaan Minggu Advent pertama. Yang keempat, masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa persiapan untuk merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan. Masa ini berdurasi 40 hari lamanya yang diawali dengan hari Rabu Abu dan berakhir pada sore hari menjelang perayaan Ekaristi hari Kamis Putih atau suci dalam Trihari Paskah. Masa ini memiliki 6 minggu atau pekan. Masa Prapaskah ini memiliki 2 muatan. Yang pertama, untuk mempersiapkan para calon baptis yang akan dibaptis pada malam Paskah dan untuk mengenangkan pembaptisannya yang telah diterima semua orang yang sudah dibaptis. Dan untuk membina semangat pertobatan dengan mengajak umat beriman lebih rajin mendengarkan sabda Tuhan dan berdoa. Masa Prapaskah terkait dengan muatan kedua yaitu membina semangat tobat, maka ajakan untuk melakukan ungkapan pertobatan sangat diserukan. Dapat dilakukan dengan berpuasa, berpantang, berderma, dan berdoa. Dan yang terakhir, masa Paskah. Masa Paskah adalah masa untuk merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Masa ini berdurasi 50 hari atau sekitar 7 minggu lamanya. Masa Paskah diawali dengan perayaan Trihari Paskah dan terus berlanjut hingga hari raya Pentakosta. Trihari Paskah terdiri dari masa Paskah, Kamis Putih mengenang perjamuan malam terakhir, Jumat Agung mengenang penderitaan Yesus, Sabtu Suci menanti saat kebangkitan dengan berdoa,
Minggu Paskah mengenang kebangkitan Tuhan. Tri Hari Paskah lebih tepat lagi diawali dengan perayaan Misa Incena Domini atau Misa Kamis Putih pada sore atau malam hari. Masa Paskah berakhir dengan Hari Raya Pentakosta. Baik saudara-saudari, sekian dari materi yang saya paparkan tentang pengertian dan struktur tahun atau kalender liturgi. Semoga apa yang saya jelaskan tentang materi yang saya bawakan dapat bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Terima kasih.